laki. Anak perempuan keponakan saya tidak ridho dipegang dokter laki-laki. Bukan saya suuzon, tapi ini ajaran Islam. Tapi kekurangan dokter, anak-anak, adik-adik, santri-santri dari Al-Amin, mereka yang akan masuk ke fakultas kedokteran insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin ketika saya berada di ruang ICU, sudah hampir tulisannya ICU, namanya ICU. Artinya apa? Karena di ruangan itu nggak ada yang sadar, matanya terpejam. ICU, you don't see me. Aku bisa ngeliat kamu, kamu nggak bisa ngeliat aku. Maka di situ datanglah seorang dokter spesialis perempuan, alumni dari Al-Amin Perenduan, membawa jarum suntik. Wajahnya teduh bekas air wudhu. Bacaan Al-Qur'annya menenangkan pasien semua yang ada di dalam. Pasiennya sedang galau, datang setan berbisi, alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa kata setan? Kok nggak lama lagi mati? Kok nggak lama lagi akan dipotong kakinya? Tapi begitu datang alumni Al-Amin membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau surat ini dibacakan, maka sehat wal afiat. Dua kemungkinan, yang sehat makin sehat, yang sakit langsung mati. Dibacakannya sholawat, Allahumma, tolong dulu Pak dokter, ini penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi, lupa pula grogi, miqdarihil azim, bi barakati sholawat Syekh Ahmad At-Tijani Abul Abbas. Maka diturunkan Allah keberkahan Al-Fatihah lima ughliq, semua yang tertutup menjadi terbuka, wal khatimi lima sabaq, menjadi penutup semua yang lalu-lalu, nasiril haqqi bil haqq, menolong dengan kebenaran, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Diberikan Allah kemudahan-kemudahan insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang pasien yang berada di ruang ICU makin sakit, makin parah. Dokter yang masuk rambutnya seperti sarang tawon, warnanya merah kuning kelabu, kukunya hitam, matanya seram. Datang masuk dokter Fang, mana yang sakit, mana, langsung yang sakit-sakit meninggal kontan. Siapa yang bisa menyelamatkan, bermanfaat untuk umat dan bangsa? Yang terakhir, poin yang kelima adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi apapun anak-anak alumni Al-Amin, adik-adik Al-Amin, tetap menjadi da'i ilallah. Kalau dia jadi polisi yang mengajak ke jalan Allah. Kalau dia jadi tentara yang mengajak ke jalan Allah. Apa itu? Tamat pesantren nggak pernah ceramah, tamat pesantren nggak pernah tausiah, tamat pesantren nggak pernah tablik akbar. Kalau kalian jadi polisi, kalian nggak perlu tausiah, kalian nggak perlu tablik akbar, cukup dengan seragam kalian. Ada nanti di antara adik-adik ini yang jadi Kapolda insyaallah, ada yang jadi Kapolri insyaallah, ada yang jadi Kapolres, Kapolsek insyaallah. Dengan seragam itu umat ini sudah tertolong, sudah bangga. Ustaz Somad kalau tausiah di bawah ada polisi, ada tentara mengawal tablik akbar, masya Allah tabarakallah, bangga. Ibu-ibu pun bisa menasehati anaknya, lihat itu polisi sholat, lihat itu tentara sholat, bapakmu baru jadi satpam udah nggak sholat. Mohon maaf Pak Satpam, jangan tersinggung. Artinya apa? Kalau kalian jadi ustadz, itu dakwahnya tidak terlalu sampai ke masyarakat yang belum tersentuh hatinya. Ustaz Somad yang ceramah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Orang tidak takut. Selesai tablik akbar, pulang dekat hotel, orang jual khamar, orang main judi, orang main gaple. Nggak mungkin Ustaz Somad datang di majelis gaple, innamal khamru. Siapa yang takut? Tapi kalau adik-adik jadi polisi, jadi tentara, kalian nggak perlu bacakan ayatnya, kalian nggak perlu bacakan hadisnya.
dengan seragam, bawa pistol, pergi ke tempat orang yang main judi. Silakan main. Main. Pakai seragam, pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Da'i ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau dia mau debat dia. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Satu, mengapa Allah menciptakan apa ini? Nafsu. Kenapa Allah menciptakan nafsu? Iya juga ya. Allah menciptakan. Ada makhluk isinya nafsu aja, nggak ada akalnya. Ayam, kambing, kucing, ila akhirih. Tapi ada satu makhluk nggak ada nafsunya. Yang ada hanya budi baik, pekerti baik saja. Ini adalah malaikat. Yang ini nggak ada nafsunya, yang ini isinya nafsu saja. Maka diciptakan Allah makhluk yang baru. Inni ja'ilum fil ardi. Inilah dia makhluk yang baru. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena Adam punya hawa nafsu, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu ada 3 levelnya. Nafsu yang pertama, innan nafsala ammaratum bisu, selalu ngajak yang jahat, ngomongnya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, bisu. Yang kedua, udah mulai ada baik-baiknya, namanya nafsul lawamah. Tergantung dia yang ngajak siapa. Kalau ada yang ngajak, ayo kita pengajian, oke. Ayo kita mabuk, oke juga. Ini namanya lawamah. Tapi kalau dia sudah bisa menangani hawa nafsunya ini level yang ketiga. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang mutmainnah. Insya Allah adik-adik yang ada di depan ini, itu semuanya sudah sampai level nafsu mutmainnah. Sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Umat Islam bukan menghilangkan nafsu, enggak. Islam tidak disuruh menghilangkan nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Makan, kulu, makanlah. Boleh makan? Boleh, tapi tidak semua dimakan. Semua yang merayap boleh dimakan, kecuali kereta api karena keras. Semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja karena keras. Dalam Islam, kulu, makanlah. Yang dimakan itu apa? Min thayyibat, yang baik-baik saja. Thayyib artinya baik. Adik-adik kalau taman pesantren nggak bisa dikecoh orang, nggak bisa disesatkan orang. Thayyib baik, tapi begitu dia nggak tahu bahasa Arab, thayyib nggak pulang-pulang. Maka silakan. Masalah menikah, disuruh menikah, bukan tidak boleh menikah dalam Islam supaya selamat dari zina. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, only one. Artinya apa? Allah menciptakan nafsu sebagai ujian. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu itu dihiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal 'ath, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi kalau orang punya nafsu, itu ada keinginan-keinginan, ingin kaya, ingin hebat, ingin punya kekuasaan, ingin punya harta. Tidak salah. Salahkah kalau ada orang Islam yang kaya?
Tidak salah kekayaannya untuk menolong agama Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Salahkan orang Islam punya istri, punya anak? Enggak salah. Gunanya untuk apa? Kalau dia punya anak, anaknya waladun salihun. Kalau dia punya istri, istrinya imra'atun salihatun tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Jadi hawa nafsu diciptakan Allah supaya ujian bagi manusia. Yang lulus dapat surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun. Mudah-mudahan kita semuanya lulus sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Ustadz, saya selalu ingin buat jahat, mata saya jahat, telinga saya jahat. Berarti kamu masih hidup. La ughwiyannahum, kata iblis, aku akan menggoda mereka. Sampai kapan? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada dalam jasad, selalu digoda setan. Sampai kapan setan berhenti? Sampai ruh keluar dari jasad. Jadi kalau ada adik-adik yang ngomong, saya ini udah nggak ada keinginan untuk buat jahat lagi Pak Ustadz, dua kemungkinan. Berarti kau udah mati atau udah jadi malaikat. Jadi selama masih manusia ada godaan. Ustadz Somad kan ustadz, ya. Ustadz digoda setan juga, iya. Setannya ustadz juga. Jadi kalau kita ustadz, yang menggoda itu setannya ustadz juga, lulusan dari Sudan juga. Jadi golongan jin, dari golongan setan. Maka kita selalu minta perlindungan kepada Allah supaya kita jangan diganggu setan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil lammah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Amin. Kenapa dunia barat lebih maju daripada Islam? Semua teknologi berasal dari barat. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, umat Islam terlanjur diajarkan meninggalkan dunia. Tinggalkanlah dunia. Dunia ini hanya menjadi penghalang bagi akhirat. Yang mengajarkan ini siapa? Yang mengajarkan ini Snop Hurgroni. Pura-pura masuk Islam, namanya dirubah jadi Abdul Ghafur. Pergi dia ke Mekah, berteman dengan orang-orang Islam Indonesia supaya dia bisa menyesatkan Indonesia. Dunia ini tinggalkan. Dunia ini bukan untuk tempat kalian. Akhirnya dia ingin mengambil tanah Indonesia, dia ingin mengambil tanaman Indonesia. Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Padahal Islam mengajarkan umat Islam mesti berkuasa. Lihat Muhammad Al-Fatih, umat Islam mesti berkuasa. Lihat Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam mesti kaya raya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', sahabat yang milioner. Maka umat Islam jangan sampai meninggalkan dunia. Doa kita diajarkan, Rabbana atina fid wa fil akhirati hasanah. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahi, bukan meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya, dunianya dapat, akhiratnya ada. Mindset, main otak, set pikirannya mesti diluruskan. Jadi yang selama ini yang diajarkan penjajah salah, maka anak pesantren tidak bisa disesatkan oleh penjajah. Lan yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tidak bisa menyesatkan kamu karena kamu sudah benar berpikir, benar baca ayat, benar dalam kebaikan. Maka ini poin yang pertama. Yang kedua, umat Islam diajarkan kalau datang dari barat berarti kafir, jangan dipelajari, jangan diambil, tinggalkan. Itu tidak berlaku di Al-Amin Perenduan. Semua yang kita pakai ini datang dari barat. Ini kamera ini. Kamera ini dari barat, dari Jepang, bukan dari Islam. Ini sound system, mikrofon, ini bukan produk umat Islam, ini datang dari barat.